Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya bernama Yuna Aulia. Saya dari kelas 92. Di sini saya akan menceritakan cerita legenda dari Papua Barat, yaitu Raja Ampat. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu Raja Ampat? Kepulauan Raja Ampat adalah gugusan kepulauan di barat semenanjung kepala burung Vogelkop di Pulau Papua. Apa yang membuat Raja Ampat terkenal? Perairan Kepulauan Raja Ampat memiliki sebaran 574 spesies terumbu karang dan 553 jenis ikan karang bullseye, dan diketahui sebagai kawasan laut terkaya dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Yuk langsung saja kita ke ceritanya. Raja Ampat dan telur naga dari Papua Barat. Alkisah, tinggallah sepasang suami istri di kampung Wayai Raja Ampat, yaitu berada di Papua Barat. Seperti biasa, mereka pergi untuk mencari makan di setiap paginya. Ketika mereka sedang mencari makan, sang suami pun melihat 6 butir telur yang besar yang tidak seperti biasanya. Sang suami terheran dan langsung memanggil istrinya. Ketika mereka melihat telur tersebut, mereka berbincang apakah telur ini ingin dibawa pulang atau tidak. Pada akhirnya, sang suami dan istri pun membawa telur tersebut dan ditaruh di dalam kantong untuk dibawa pulang dan dimasak. Setelah sampai di rumah, sang istri pun langsung mempersiapkan bumbu-bumbu untuk memasak telur-telur itu dan dibantu sang suami. Saat mereka mau mempersiapkan bumbu tersebut, mereka mendengar sesuatu. Dan sang suami pun langsung bergegas mencari asal suara tersebut. Sang suami pun terkejut melihat 5 butir telur yang telah menetas 4 orang laki-laki dan 1 anak perempuan. Dan yang satunya lagi mengeras seperti layaknya batu. Sang suami pun memanggil istrinya dengan perasaan yang masih terheran. Sang istri menghentikan pekerjaannya, lalu segera menghampiri suaminya dan telur-telur tersebut, serta mengambil satu persatu anak dari telur itu yang telah berbalut pakaian berwarna putih dan lembut seperti sutra. Hal tersebut menandakan bahwa mereka merupakan keturunan dari Raja Kayangan. Pasangan suami istri itu akhirnya merawat 5 anak tersebut hingga mereka dewasa. Satu telur yang mengeras dikenal dengan nama kapartai. Telur yang berubah menjadi batu bahkan diberi ruangan tempat bersemayam lengkap dengan 2 batu yang berfungsi sebagai pengawal di kanan kiri itu, dan setiap tahunnya batu ini dimandikan. Kemudian air sisa mandi batu tersebut juga disiramkan sebagai pembaptisan suku Kawai. Batu tersebut tidak setiap saat dilihat, kecuali 1 tahun sekali, yaitu saat dimandikan dalam upacara adat. Masyarakat di sana menghormati keberadaan telur batu tersebut dan membuat rumah yang dibangun di tepi sungai Waigeo sebagai tempat tinggalnya, dan sampai sekarang masih sebagai objek pemujaan bagi masyarakat setempat. Sementara si anak perempuan, dikarenakan suatu sebab, ia diasingkan di Pulau Numfor dan memiliki keturunan di sana. Selanjutnya, tinggallah keempat anak laki-laki itu yang terus menjaga dan merawat kedua orang tuanya. Tahun pun berganti. Ayah dan ibu mereka semakin tua. Tubuh mereka semakin kurus dan kering. Sebelum ajal tiba, sang ayah pun membagikan warisan kepada keempat anaknya. Sang ayah pun berkata kepada 4 anaknya, "Anak-anakku, karena ibu dan ayah sangat menyayangi kalian, akan kuserahkan beberapa pulau kepada kalian. Pulau Waigeo untuk Puar, Pulau Misol untuk Mahija, Pulau Salawati untuk petani, dan yang terakhir Pulau Batanta untuk doa." Jawab Puar mewakili adik-adiknya. "Baiklah ayah, kami akan menjaga apa yang telah engkau beri."
memberikan kepada kami dengan baik. Tak berselang lama, sang ayah dan ibu pun meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Anak-anak itu pun mematuhi amanat sang ayah, yakni menjaga pulau yang ia wariskan untuk mereka. Mereka merawat dan menjaga pulau masing-masing dengan sangat baik. Lalu mereka menjadi raja di setiap pulau. Sejak saat itu, sebutan Raja Ampat yang berarti 4 orang raja dikenal. Sekian cerita legenda yang saya dapat sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.